Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman jurnal saya yang telah saya cari dari kampus negeri yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web pada Koperasi Warga Baru MTS Negeri 17 Jakarta. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Oke, sebelum kita mulai ke presentasi rangkuman jurnal yang telah saya cari, di sini saya akan memperlihatkan jurnal yang telah saya cari dari kampus negeri, yaitu dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu di sini ada abstrak, lalu ada pendahuluan, lalu di bawahnya ada landasan teori, ada pengertian rancang bangun, lalu ada pengertian sistem, lalu di sini ada pengertian informasi, lalu di sini juga ada pengertian koperasi. Di bawahnya ada database management system DBMS, lalu ada berorientasi objek, lalu ada RAD Rapid Application Development, lalu ada UML Unified Modeling Language. Lalu di bawahnya ada metodologi penelitian, ada studi pustaka, studi lapangan, dan studi literatur sejenis. Lalu di sini ada metodologi pengembangan sistem, ada fase requirement planning, fase workshop design, lalu ada fase implementation. Lalu di bawahnya ada analisis dan pembahasan, ada perencanaan syarat-syarat, lalu ada kerangka pikir penelitian. Lalu di bawahnya ada gambaran umum, ada analisis sistem berjalan, ada proses bisnis berjalan, ada kelemahan sistem berjalan. Lalu di sini ada perancangan sistem usulan. Lalu selanjutnya ada yang namanya perancangan, workshop design, lalu ada use case diagram, ada gambarnya juga, lalu ada activity diagram, ada sequence diagram, ada status chart diagram, ada database design, lalu ada tabel admin, tabel anggota, dan tabel pinjaman. Lalu di bawahnya ada desain interface, ada gambarnya juga, ada hak akses user. Lalu di sini juga ada penulisan kode program. Lalu di sini ada implementation, pelaksanaan, pengujian black box testing, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini ada biodata saya, nama NPM, kelas prodi dan mata kuliah. Next. Pengertian rancang bangun. Perancangan merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat program. Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk memberi gambaran yang jelas lengkap kepada pemrogram dan ahli teknik yang terlibat. Perancangan atau rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Pembangunan atau bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan. Maka pengertian rancang bangun yang sesungguhnya adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak, kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Next. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem secara luas dapat didefinisikan sebagai sekumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling bergantungan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem sebagai seperangkat elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Next. Pengertian informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian event yang nyata, fact yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber informasi adalah data. Informasi merupakan proses lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, informasi strategis adalah informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Informasi taktis adalah informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah. Ketiga, informasi teknis adalah informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari.
Next, koperasi. Perkoperasian adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi. Koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Landasan koperasi merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Next, Database Management System atau DBMS. Database Management System atau disingkat DBMS adalah perangkat lunak software yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari mengelola database sampai dengan proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Next, berorientasi objek. Berorientasi objek atau object oriented merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi atau struktur data dan perilaku. Next, Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development (RAD) adalah seperangkat strategi, metodologi peralatan yang terintegrasi yang ada dalam satu kerangka kerja menyeluruh yang disebut Information Engineering. Adapun metode dalam pengembangan sistem ini menggunakan Rapid Application Development atau RAD yang memiliki tahapan-tahapan yaitu Requirement Planning, perencanaan syarat-syarat, Workshop Desain, perancangan, dan Implementation pelaksanaan. Selanjutnya, ada UML, Unified Modeling Language, adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi sharing dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Next, metodologi penelitian. Yang pertama itu studi pustaka. Dilakukan dengan pengumpulan data diperoleh dari buku-buku yang digunakan seperti rekayasa sistem berorientasi objek, koperasi, pemodelan berorientasi objek, pemrograman web, pengenalan sistem informasi manajemen, dan melalui beberapa situs internet juga dilakukan guna memperoleh data-data tambahan terdapat pada daftar pustaka. Yang kedua, studi lapangan. Ini biasanya dilakukan melalui wawancara dan juga observasi. Lalu yang ketiga, studi literatur sejenis. Studi literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Next, metodologi pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode berorientasi objek, object oriented, melalui model Rapid Application Development atau RAD. Pengembangan sistem yang peneliti lakukan menggunakan 3 tahap siklus pengembangan model RAD, yaitu Requirement Planning, perencanaan syarat-syarat, Workshop Design, perancangan, dan Implementation pelaksanaan. Next, kerangka pikir penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka berpikir meliputi metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Next, analisis dan pembahasan. Dalam melakukan penelitian ini, si peneliti melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka berpikir meliputi metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Next, perancangan workshop design. Peneliti menggunakan pendekatan sistem berorientasi objek, yakni dengan membuat use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Next, implementation pelaksanaan. Lalu ada pengujian black box testing untuk memastikan bahwa program yang dibuat bebas dari kesalahan bug. Maka peneliti melakukan pengujian secara sistem, yaitu menggunakan sistem black box. Walaupun tidak 100% bebas dari bug, namun setidaknya bisa meminimalkan kesalahan yang akan terjadi. Thank you. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.